Hai adik-adik. Wah, kembali lagi nih sama kita Kakak Angel dan Kakak Emo di Kikit Sih. Terima kasih. Wah, percaya kita semua semangat ya. Semangat banget nih, semangat banget karena hari ini harinya Tuhan. Oke, kalau gitu kakak undang semua untuk bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri, kita mau muji Tuhan. Dengarkan Tuhan memanggil nama kita. Amin. Amin. Semua sama-sama bergoyang sama Tuhan Yesus. Kita mau menari buat Tuhan. Adik-adik yuk. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab apa? Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Lebih lagi, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab apa? Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh bilanglah, oh bilanglah, oh bilanglah, Tuhan Yesus mau cinta pada saya. Oh bilanglah, oh bilanglah, oh bilanglah, oh bilanglah, Tuhan Yesus mau cinta pada saya. Oh bilanglah, oh bilanglah, oh bilanglah, oh bilanglah. Beri tepuk tangan Tuhan Yesus. Kita nama Tuhan. Yes God. Mari kita tutup mata kita pandang Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Kau berikan Bapa. Tuhan Yesus mengasihi kami, mengasihi adik-adik yang ada di rumah. Kami datang menyembah Tuhan Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan
bersyukur punya Bapa yang baik. Tuhan Yesus merancangkan masa depan kami, masa depan yang indah penuh dengan harapan. Biarkan kami Tuhan mendengarkan firman-Mu dengan duduk diam dan tenang. Berikan kami telinga seorang murid untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang mau mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat dan menyuruh menahan Petrus. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Ia pun berbuat demikian. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea
dan tinggal di situ. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi." Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara itu membawa mereka
dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Lalu mereka meninggalkan penjara itu. Berangkatlah kedua rasul itu. Hai adik-adik, wah, semua sukacita hari ini, semuanya senang. Bagaimana videonya? Semua suka nyanyi hari ini? Ya, teman kakak mana? Naik, cepet. Halo teman-teman. Kamu gak naik-naik, ditungguin. Kiko, tadi gimana? Kamu udah nonton gak videonya? Udah dong. Udah, coba kalau udah nonton videonya tadi ceritanya apa? Itu tuh Paulus, terus Silas, Petrus masuk penjara. Masuk penjara? Bener gak adik-adik? Oh iya bener. Mereka masuk penjara karena memberitakan firman Tuhan. Betul sekali Kiko. Nah kita juga anak-anak Tuhan harus suka memberitakan firman Tuhan. Kiko mau gak memberitakan firman Tuhan? Mau dong. Caranya gimana? Coba ayo. Gimana ya? Gimana kak? Caranya kita menceritakan Yesus buat orang lain. Bukan cuman itu, kita adik-adik semua, Kiko juga jadi anak yang baik, suka menolong, suka memberi, gak pelit. Itu juga sudah bersaksi loh. Gitu ya kak? Iya betul sekali Kiko. Kamu mau jadi anak yang baik? Mau. Oke, semua adik di rumah juga udah pasti mau jadi anak yang baik. Oke, sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa, kakak mau berdoa buat semua adik-adik di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Semua kami sukacita dan semua adik-adik di rumah juga sukacita. Kami mau dan berjanji Tuhan untuk menjadi anak yang baik, supaya kami bisa bersaksi lewat perbuatan kami buat orang lain, buat teman-teman kami, bahkan buat mama papa di rumah juga. Berkati adik-adik yang di rumah Tuhan Yesus, semuanya bersukacita dan bersemangat. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Semua katakan amin. Sampai ketemu hari Minggu depan. Dadah teman-teman.